Dr. Busro Mukodas M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ibu-ibu, bapak-bapak, para bini sepuh dan calon para bini sepuh, dan terutama tadi ada Dr. Ibu Moin, Ibu Main, dosen senior UMS yang tadi saya dengarkan dengan baik, dan semuanya saja termasuk juru foto, juru kamera, entah ada filmnya atau tidak saya nggak tahu. Saya pertama tentu mengucapkan syukur alhamdulillah bisa sowan silaturahmi kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini kampung yang lama sudah saya kenal. Saya sering sholat di masjid sebelah sini. Saya punya bulik namanya Bu Nur Hadi, ya pasti masyarakat sini sudah kenal. Punya sahabat lama yaitu Bapak Dr. Narno, Pak Sunarno, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelah Maret yang sekarang juga hadir di sini. Dan saya punya sahabat yang bukan ahli mercon, ini tadi mercon. Punya sahabat yang saya bisa hadir ke sini itu karena saya di samping mengenal makam haji ini juga saya rikuh dengan senior saya. Senior saya yang menghubungi saya supaya saya ngisi di musyawarah ranting PRM dan PRA makam haji ini. Senior saya itu terkenal seluruh Indonesia dan akhir-akhir ini seluruh dunia kecuali yang belum, yaitu Profesor Dr. Huzaifah Dimyati. Saya perkenalkan, beliau ini muridnya Profesor Dr. Sajekto Raharjo, Undip. Saking terkenalnya Profesor Sajekto Raharjo, ahli senior yang kami juga sering belajar dari beliau, maka ilmunya tinggi banget Profesor Sajekto Raharjo itu, sehingga dijuluki Profesor Raharjo alaihi salam. Nah, itu. Ini guyon-guyon saja. Nah, karena Pak Huzaifah Dimyati ini muridnya, ya tentu saja belum bisa diberi gelar alaihi salam. Sekarang baru derajatnya Profesor Dr. Huzaifah Dimyati radhiyallahu anhu. Ya. Tapi belum Allahumma firlahu warahmuh. Nanti masih lama lah. Kalau melihat potongan dan jahitannya ya masih lama. Saya aja baru 17 tahun. Ibu bapak, saya diundang di sini ini percaya diri, sangat percaya diri. Mengapa? Karena yang mengundang itu ranting dan akan musyawarah ranting. Sedangkan saya ini Bapak Ibu, nyuwun sewu, saya tak umuke sombong-sombong sidik ya, betul napa ya? Saya ini mantan ketua ranting Muhammadiyah Nyitian selama 2 periode. 10 tahun dan 10 tahun akan diminta lagi, tapi saya nggak mau, nanti nggak kayak Presiden Jokowi nanti. Nah gitu. Presiden Jokowi itu diminta oleh sejumlah kalangan untuk nambah 3 tahun atau nambah berapa puluh tahun lagi. Nah kita doakan mudah-mudahan Pak Jokowi memperoleh hidayah dari Allah dan menolak tawaran yang sesungguhnya tawaran itu racun demokrasi. Nah kita doakan, kita sayang pada beliau.
Beliau juga sayang kepada anaknya sehingga anaknya juga menjadi ketua umum Partai Sosialis Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sebagai saya ketua ranting itu sangat percaya diri. Nah sekarang saya akan tukar pikiran aja Bapak Ibu, pengalaman saya sebagai ketua ranting. Pertama, saya dulu ketua ranting itu karena didapuk oleh masyarakat Nitian. Begitu masuk di Nitian, pindah dari kos-kosan. Saya dulu kontraktor rumah maksudnya, pindah-pindah gitu. Terus masuk ke Nitian, lalu dirawi Pak Damanuri, sesepuh. Pak Busro, panjenengan kita minta nih, ini mau musyawarah ranting, ngewang-ngewangi musyawarah ranting. Tanpa pikir panjang-panjang, bismillah Mbah Daman, bismillah. Nah di dalam musyawarah itu terpilih secara aklamasi tanpa uang suap. Suap itu urusannya pilkada dan pemilu yang besok pasti dijamin akan ada terus. Sampai kapanpun juga kalau undang-undang pemilu itu belum dirubah, itu mesti ada suapnya. Dan Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi finar, sing nyuap karo sing menerima suap dan yang menjadi calo suap itu semuanya finar, diancam dengan siksa neraka. Makanya karena suap di Indonesia itu dibiarkan saja, ya hasilnya pejabat-pejabat yang sebagian besar menangnya bukan karena kejujurannya, karena kepintarannya, karena kepemimpinannya, tapi karena suap. Sehingga banyak sekarang yang namanya pencurian uang rakyat atau istilahnya disebut korupsi. Korupsi itu perampokan uang rakyat, bahasa hukumnya korupsi. Yang dikorup harta benda negara yang itu hakikatnya milik rakyat. Bapak Ibu, kalau saya cerita ini bukan untuk pamer, tidak ada gunanya pamer itu. Nanti malah rontok pahalanya dan itu yang saya takutkan. Tapi saya ingin cerita sedikit. 4 tahun kami diberi tugas oleh apa ya? Oleh negara. Waktu presidennya Pak SBY. Kami ikut tes KPK. Tesnya berat sekali. Kemudian diberi amanat mengelola KPK yang asli, yang ori. Ya, sekarang KW berapa? Enggak dong. Saya ditanya KW itu apa? Ya saya waktu ngarang aja KW itu kiwir. Nah, waktu kami di KPK ini Bapak Ibu, Masya Allah, ibaratnya diberi gambaran tentang Indonesia itu negara yang ibaratnya seperti surga Jannatul Naim. Karena banyak kekayaan yang diberikan oleh Allah melimpah ruah sejak Aceh sampai Papua. Entah itu tambang emas, tambang batu bara, tambang batu akik dan sebagainya, tambang batu nikel, biji pasir besi, banyak sekali. Kekayaan laut, ketika saya diberitahu oleh mantan menteri Bu Susi itu, yang keluarga Muhammadiyah juga, setelah diberitahu oleh Bu Susi, Pak Busro, Pak Bambang Jayanto, Pak Novel Baswedan dan sebagainya waktu itu, laut kita itu kekayaannya seperti ini loh Pak. Kami semua itu merinding Bapak Ibu. Kok merinding? Karena begitu Allah itu maha murah, maha rahim, maha rahman kepada bangsa Indonesia. Sayangnya kekayaan itu kemudian dirampok. Sopo sing ngerampok? Sing ngerampok sing memenangi pemilu, memenangi pemilu nganggo suap. Nah, sehingga satu tadi, Indonesia itu kami lihat ada datanya, ada filmnya. Indonesia itu filmnya seperti gambarannya surga Indonesia. Nanging Bapak Ibu yang saya muliakan,
Di KPK itu 4 tahun kami juga melihat Indonesia itu seperti tanda petik neraka jahanam. Loh kok neraka jahanam? Karena kami tahu peta koruptor-koruptor dari kelurahan sampai istana negara itu tahu semuanya. Wah, mbah ini ngeri, sak ngeri-ngeri nih. Caranya nyolong, wah, Masya Allah. Sampai ada, ini saya sudah sebut namanya, ada pejabat malam hari jam 12 ditangkap oleh KPK yang ori ya. Ketika ditangkap di rumahnya itu sedang ada koper itu datang dari pegawai. Koper itu diterimakan oleh pegawai kantor tersebut melalui ajudannya ke rumah dinas. Di rumah dinas itu ada istrinya. Istrinya juga istri dinas. Artinya istri yang ada di rumah dinas itu. Nah, maksudnya istri yang ada di rumah dinas itu menerima uang 1 koper. Dan ketika suaminya datang itu uang 1 koper itu dibuka isinya 4 miliar. Terus ditangkap KPK. Pertanyaannya, istri yang baik itu ketika melihat koper satu koper isinya duit tok itu, kalau melihat suaminya gowodit sak koper isinya 4 miliar, kalau isi yang mar'atun solihah, ya, istri yang baik kan ada hadis ya. Nanti kalau keliru ini ada ustadz-ustadz UMS yang keren-keren, ide-ide keri itu keren. Dunia mata on, dunia itu hiburan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik hiburan itu apa? Al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik hiburan itu wong wedok, ibu-ibu rumah tangga yang sholihah, yang mengamalkan ajaran Islam. Nah, kalau istri-istri pejabat itu mar'atun sholihah, maka ketika suaminya itu membawa duit 1 koper itu, istri yang mar'atun sholihah itu yang menerima duit itu mesti tanya, Pak nih, Pak, panggilnya macam-macam gitu, ini uang 1 kopernya apa? Ya sudah diterima aja. Maaf Pak, maaf Mas, ini uang apa? Wes pokoknya diterima. Kalau istri solihah itu pasti akan menolak dengan baik, dengan tutur yang baik. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Berkatalah dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang halus, yang sopan. Kalau istrinya seperti itu, maka suaminya tidak akan buka koper itu kemudian akan segera dikembalikan. Tapi ini tidak, istrinya tidak termasuk dulu punya pengalaman, punya kurikulum vitae, punya sejarah riwayat hidup, didikan ranting Aisyah di makam haji dan sebagainya, jenisnya. Akhirnya istrinya ikut ngitung. Nah, 4 miliar tahun itu loh Bapak Ibu, kira-kira 10-15 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, istri yang tadi tidak mar'atun sholihah tadi, kira-kira terbayang nggak 4 miliar? Kalau istri yang tadi sholihah mesti akan menolak. Astagfirullahaladzim, Mas, wediro karo Gusti Allah. Ada hadis, innahu la tadkhulul jannah lahmun wa damun nabatan ala suhtin annaru aula bihi. Sungguh harta yang diperoleh dari cara-cara yang bahasa Pak Huzaifah Timyati, bahasa Banyumas itu ngutil nyolong itu ngorupsi, itu bahasa Banyumas. Saya juga asli Banyumas loh. Jangan diterima Mas. Tapi karena istrinya tidak sholihah, maka 4 miliar itu
Lah kok cuma 4 niat mas? Lah aku nggo bapakku ndi? Nggo maratuaku ndi? Nggo anak barep ndi? Dasar mental nyolong kan? 4 miliar bukan banget isih kurang. Itu kalau duit tidak haram itu, kalau duit haram itu enggak ada batas. Apa yang ingin saya petik hikmahnya dari kisah singkat waktu kami tugas di KPK waktu itu? Saya menyatakan ini karena di sini ditulis Ketua PP Muhammadiyah orang notaune, Ketua KPK 210-2011. Nah, padahal sekarang sudah bukan Ketua KPK, sekarang begini-begini penasehat ibu-ibu PKK RT 37. Ada SK-nya belum dicabut. Nah, jadi kumpulan saya itu kadang-kadang ibu-ibu PKK di satu kampung. Nek wis tuwek-tuwek. Nah, kembali gitu Pak. Jadi kalau saya bandingkan dengan ranting nitian, ranting di makam haji, ranting di mana-mana di seluruh Indonesia, saya ingin mengambil contoh ranting di Muntilan. Ada SMA Taruna ya Mas ya. Itu ranting loh Mas ya. Pimpinan ranting Muhammadiyah di antara Muntilan sama Magelang. Saya pernah ke sana Bapak Ibu. Ada gedung tingkat 3 atau 3 tempat, lupa saya. Itu disebut SMA Nusantara untuk pendidikan SMA, tapi modelnya seperti Akabri itu. Akabri yang asli, yang di dulu Akabri namanya, yang di Magelang itu, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di Jogja juga ada cabangnya Akabri di Jalan Malioboro itu, Akademi Beringharjo. Nah, ranting Muhammadiyah itu berhasil membuat SMA Nusantara, murid-muridnya terkenal Bapak Ibu. Ranting. Saya tidak akan cerita ranting di nanti di Kiromo. Saya nggak cerita Nidian. Cerita Gonio. Tapi saya ingin cerita cabang gitu kan. Ada cabang sepanjang di Surabaya, punya rumah sakit milik cabang PKO sepanjang. Waduh, 2 kali ke sana. Itu Masya Allah, pasiennya antri. Sekarang beli tanah di sebelahnya, gedungnya ditambah Bapak. Itu milik cabang, bukan daerah, bukan wilayah, bukan PP. Belum lagi di tempat di luar Jawa, contoh-contoh seperti itu banyak banget. Jadi kesimpulannya, ranting cabang itu sangat penting. Maka ada tulisan ranting itu penting. Saya mengatakan gini ya karena punya pengalaman 10 tahun memimpin ranting. Seneng banget mungkin nanti seminggu sekali mesti rapat karo bapak ibu, karo cacanom, karo wong tua, ngitungi duit, gue bangun masjid, kita letek-letek mampu banget. Nah, kemudian kumpul ke, kok mampu karena ada yang bekas dari ibu itu. Niki lho Pak, kalau nyumbang muncul stagen, nah duitnya mutus kos stagen ini tahu di ubah, tahun pisan yang ubah. Ya sementara ya kalau ngapet abegan dulu gitu. Tapi itu dikumpulkan kemudian ditukarkan di mana, di bank, akhirnya bisa menjadi Masjid Muthahirin sekarang ini. Terus berkembang, mendirikan SD Muhammadiyah Nitian dan seterusnya dan sebagainya. Itu ranting. Saya nggak akan cerita banyak nanti sensus, tapi nanti bisa ditampilkan data seluruh Indonesia. Singkat saja Mas, saya dibantu Mas. Nanti yang tidak bisa mirsani di sini, nanti bisa mirsani sendiri di rumahnya, di laptopnya masing-masing. Gambaran singkat saja Mas, Muhammadiyah, kan ada videonya itu. Singkat nggih? Yang kalau tulisannya nggak usah. Ada video. Nah ini video kekayaan Muhammadiyah.
Niki Bapak Ibu, jenengan saged mirsani, nek saged mirsani nggih monggo. Teng niki, teng tengah niki. Suarane rada disrokke. Ini pengaruh mercon apa ya? Pun nggih sambil nunggu nggih Bapak Ibu nggih kalau tak terus nggih. Makanya pun metu suarane kalau mendhet. Dados gambar niki Bapak Ibu itu gambaran yang menunjukkan kekayaan Muhammadiyah se-Indonesia itu Bapak Ibu bisa mirsani, bisa mendengar sendiri. Kekayaannya berapa ratus triliun itu terbaca di sini. Pertanyaannya, kekayaan itu berasal dari mana? Dari umat. Umat di mana? Di ranting-ranting cabang seluruh Indonesia. Ada dokter. Dokter itu asli Padang, suami istri. Kemudian hijrah ke Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu mewakafkan tanahnya 100 hektar. 100 hektar. Kemudian tanah itu digunakan untuk kepentingan Muhammadiyah. Sabar. Sudah. Ya, Islam terkaya di dunia, sudah tentu Muhammadiyah akan berada di nomor-nomor teratas. Kekayaan fantastis Muhammadiyah berasal dari uang pangkal, hasil hak milik, zakat sedekah, usaha-usaha perekonomian, dan masih banyak sumber lainnya. Namun kesemuanya itu tak dimiliki pribadi, melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat umat. Diketahui setidaknya aset tanahnya dimiliki Muhammadiyah sekitar 1 juta meter persegi atau setara 30 kali lebih besar dari negara Singapura. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan musola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren. Bayangkan saja, seluruh aset Muhammadiyah adalah atas nama umat. Semua potensi ekonomi yang dimilikinya sebesar-besarnya dikembalikan kepada dan untuk kepentingan umat. Tercatat ada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua anak usaha itu. Bahkan lebih luas lagi persyarikatan ini melayani seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Sama sekali tak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan, dengan visi yang progresif, berkemajuan. Muhammadiyah kerap menerima pujian dan penghargaan dari berbagai institusi terkemuka dunia. Mentalitas kaya. Kekayaan Muhammadiyah tak muncul seketika. Seluruh aset amal usaha dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 108 tahun. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental agni yang orang kaya, mental memberi spirit al-maut yang membebaskan sekaligus memberdayakan. Diperkuat oleh doktrin Kiai Ahmad Dahlan yang mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pengurus persyarikatan ini didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga bisa mengabdikan hidup untuk sebesar-besarnya kepentingan persyarikatan dan umat. Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintah. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintah, apalagi masyarakat Indonesia. Saat pemerintah membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, misalnya, Muhammadiyah rela mengarangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan lainnya. Saat pandemi melanda dan pemerintah kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien corona, rumah sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan.
Belum lagi rasisme yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama pandemi. Lihat juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah. Jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini menggerakkan roda-roda peradaban negeri. Dalam satu abad lebih kiprahnya, dengan mentalitas kayak ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun batu muara bun gafur, panggung eksistensi. Berangkat dari data dan fakta itu, jelas Muhammadiyah tak kekurangan panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Jauh di belakang hari Muhammadiyah sudah selesai pada soal besar-besaran jumlah pengikut. Adu kuat dan adu keras dalam berteriak. Apalagi turun ke jalan-jalan untuk mencari panggung eksistensi. Muhammadiyah tidak membutuhkan jalanan sebagai panggung untuk menunjukkan diri. Panggung Muhammadiyah adalah puluhan ribu sekolah, di sana anak-anak bangsa dicerdaskan dan dicerahkan. Ratusan perguruan tinggi, di sana para akademisi dan intelektual Muhammadiyah merancang peradaban. Lalu di ribuan masjid, ratusan rumah sakit dan amal usaha lainnya, kader-kader Muhammadiyah berkiprah memberi bakti yang terbaik untuk negeri. Itulah cara Muhammadiyah mencintai Indonesia, mencerahkan dunia. Dengan tidak terjun langsung ke dalam politik, apakah artinya kiprah Muhammadiyah menjadi less politikal? Tentu tidak. Muhammadiyah memang tidak mengerjakan politik yang bersifat permukaan. Muhammadiyah melakukan kerja politik peradaban. Muhammadiyah tidak menerapkan politik gincu, tetapi mengoperasikan politik garam. Sejak berdirinya republik ini, Muhammadiyah ikut menentukan bulat dan lonjong negeri ini. Dengan spirit Islam berkemajuan sebagai pijakannya Islam yang memberi dampak nyata bagi umat, bangsa, bahkan dunia. Itulah panggung eksistensi Muhammadiyah selama ini. 18 November 1912 Ahmad Dahlan. Mudah mungkin belum tahu bahwa Muhammadiyah yang didirikannya akan sebesar seperti hari ini. Namun, karena visi besar yang diturunkannya menjadi kerja-kerja kecil yang nyata. Karena doktrin hidup-hidupilah Muhammadiyah bukan hanya kata-kata belaka. 111 tahun kemudian kini Muhammadiyah menjelma menjadi organisasi Islam terkaya di dunia. Pun niku Bapak Ibu. Mangke keng boten saged mirsani, saged nyuwun kopi, bisa minta kopinya ke panitia. Nanti dipirsani di laptopnya masing-masing. Menika kula tasaken panjenengan minangka pembuktian. Salah satu film kemawon video singkat untuk menggambarkan janji Allah wonten surat Al-Isra ayat 7 yang kang wau di depan saya bacakan, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik itu menurut agama Islam ukurannya, maka kebaikan itu akan kamu unduh. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat jahat kepada siapapun juga, tunggulah kejahatan itu akan kamu derita juga. Terjemahnya pun bebas seperti itu. Nah sekarang Muhammadiyah itu seperti yang tadi digambarkan, sertifikat Muhammadiyah tanah nih loh, itu semuanya atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, bukan atas nama Pak Haidar Nasir. Boten nonton wong sing ngurusin niku PP Muhammadiyah, kula sok kerep tanda tangan. Wong niku bidang kula, bidang hukum. Semuanya atas nama Perserikatan. Seluruh Indonesia mila bank-bank niku percaya. Dados nek Muhammadiyah orang utang malah diparani kok orang utang lho. Niku bank-bank amarga bank niku percaya kalih Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah nu sugih itu baru tanah, belum bangunan, belum mobil, belum apa-apa. Alhamdulillah utang-utang Muhammadiyah itu semuanya beres, tidak ada yang ngemplang seperti di negeri sana itu. Wah, utangnya sobine utang presidennya negeri ini kono lho. Tanggane dhewe niku. Nah, niku membebani anak-anak muda, generasi muda. Muhammadiyah mboten. Wow, 108 pesantren saat ini berkembang Bapak Ibu. Pesantrennya seluruh Indonesia 400. Kok bisa ngetet? Ya niku ikhlas
Iblis niku pun berjanji karo Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kula panjenengan paringi wekdal sampai akhir zaman akan membuat umatmu semua sedunia itu melakukan yang kemaksiat itu dipandang baik. Semuanya akan kami sesatkan. Janji iblis kepada Gusti Allah. Ning iblis mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasi, kecuali hambamu yang ikhlas. Niku iblis. Teng surat wah lali kula. Pokoknya ayat 49 dan 50 surat An-Najm atau Al-Hijr pun salah satu di antara niku mangke patut dipiyambak. Ya, dados orang-orang ikhlas itulah yang kemudian hidup di ranting-ranting seluruh Indonesia. Mila perkembangan remaja itu se-Indonesia merata Bapak Ibu. Kalau badai mengambil contoh salah satunya di Sorong. Sorong Kupang itu mayoritas sederek-sederek kita yang masih beragama Kristen Katolik. Tengerika dan kampus dan sekolah dan sebagainya, mayoritas sing mahasiswa niku Kristen. Nalika kula tembuji teng Kupang niku sing nyanyi Sang Surya niku sedaya mahasiswa. Aku rela Muhammad napa? Nabiku, aku rela dan sebagainya niku. Lagu-lagu Sang Surya niku lho. Nggih, ora apal to? Niku sing nyanyi 80% Kristen. Merasa dicerahkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Teng Sorong juga gitu. Ada bupati yang itu Kristen, kemudian setelah lulus dia membanggakan diri, saya ini didikan kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Dados ini bagian dari in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kepada siapa ini asantum itu? Ya kepada semua. Persis ketika kita sholat itu diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Itu ditujukan agar orang-orang Islam semuanya aja yang di NU, di Muhammadiyah, di Wasliyah, di LDII dan sebagainya, di MTA dan sebagainya, niku podo mawon. Setelah sholat selesai itu ditutup, setelah akhir sholat itu, di akhir sholat itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan selamat, rahmat dan barokah. Itu bukan hanya kepada umat Islam saja. Mila mereka doa di antara dua sujud itu Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ampun ngantek keliru. Bab nek keliru kaya wong KPK-ne kok sebagian Allahumma firli bahuri ane keliru. Ora bener niku. Yang bener Allahumma firli warhamni wajburni wahdini. Ampunilah do Gusti Allah, sayangilah do Gusti Allah, cukupilah do Gusti Allah, wahdini berilahku petunjuk do Gusti Allah, warzuqni. Masa Gusti Allah sing Maha Rahman Rahim disambati Allahumma firli di antara dua sujud setiap kita sholat apapun juga Gusti Allah begek. Kurang mungkin ku dudu watake Gusti Allah. Enggak ada kali Asmaul Husna kok maha begek. Betulan sing begegep wong sing do ning cedhak istana teng cedhak Monas nika lho niku raja begegep ngriko. Gusti Allah ora njaluk diparingi pemene njaluk. Lah niku mila bukti-buktinya yang tadi saya sampaikan itu. In asantum li anfusikum wa in asatum kelas. Mila menika mangke menawi ada pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, monggo do rebutan fastabikul khairat. Rebutan apa? Rebutan amalan, mboten rebutan jabatan. Muhammadiyah niku mboten nonton gaji, mboten oleh digaji sejak ranting sampai pusat. Mboten oleh nonton gajian Bapak Ibu. Ana nek ngetokke dhuwit. Pas ana akeh ya akeh, ngetokke sithik-sithik, duwe pikiran-pikiran, duwe tenaga-tenaga. Kathah tiang-tiang ranting ngoten niku.
Wong sing sugih niku mboten amarga sugih bondo tok. Bondo niku penting jelas. Ning sing jenenge kayaan tuh laisal ghina kinal mal walakinnal ghina. Sing disebut orang yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Dan terus kalau panjenengan nanti bersama-sama membantu ranting makam haji, waduh, niku pun pintu surga itu sudah di depan. Insya Allah pun pilih lah di depan. Wong niku wis janjine Gusti Allah. Sing kula wau pun wong sarwan suwi. Penutup nikah nama mau sawaranting. Walaupun kalau biasanipun kalau di kampus itu bisa tahan ceramahnya, kuliahnya itu 5 jam berturut-turut. Tapi ini di ranting tadi sudah diingatkan oleh Profesor Huzaifah Janti, Kang ada suwe-suwe Kang. Kira musyawarah ranting sakake bapak-bapak bahasa Banyumas itu. Nah, pon kula boten badhe dangu-dangu, dados niku badhe kula akhiri. Intinipun Bapak Ibu yang saya muliakan, monggo musyawarah ranting itu panjenengan jadikan sarana hiburan. Hiburan itu bukan seneng-seneng saja. Hiburan itu termasuk ngopeni pendidikan, kados Bu Main mau pendidikanipun bagus itu, dokter bidang bahasa Indonesia mulo tertib. Sing digorak karena dokter bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi kesempatan musyawarah ranting niku kesempatan emas kagem Bapak Ibu sedaya. Dan yang terakhir sekali Bapak Ibu mangke kula aturi maos Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Mulai sekarang kita sudah perlu mempersiapkan kapan kita dipundhut Gusti Allah. Terus sapa sing neruske amalan kita. Yang paling utama yang meneruskan itu adalah putra-putri, karena dia yang menjadi waladun soleh, anak yang bisa mengirim amal-amal soleh pada tak ibunya. Mila menika di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah mengingatkan, hendaklah kamu semua takut apabila kamu meninggal dunia, maka janganlah sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dzurriatan zi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, ayatipun wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan zi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu semua takut, jangan sampai kamu itu ketika meninggal generasinya yang meneruskan tidak ada yang generasi yang meneruskan itu lemah akidahnya, tauhidnya, lemah ilmunya dan sebagainya. Loh, kalau lemah ilmunya itu wah jadi pemimpin ya karbitan, jadi presiden yang diwaya karbitan, tapi nek karbitan ya mesti rapi, setengah mateng setengah mentah, nah dipangan magel. Mila menika monggo pendidikan itu kita persiapkan lebih bagus dalam rangka untuk ini. Anak-anak kecil itu kan contoh-contoh yang nanti akan memimpin Muhammadiyah Aisyah ke depan. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat walafiat barokah, rawuhnya kesini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, dan semua kekurangan dosa kita diampuni oleh Allah. Juga saya mohon, saya bersama istri saya, anak saya 3 di rumah, itu didoakan bisa menjadi keluarga yang sehat dan seterusnya. Beberapa kemarin saya diberitakan dilarikan ke rumah sakit karena serangan stroke ringan. Nah itu sudah sembuh, itu ada penyumbatan sedikit karena kecapean. Nah disembuhkan karena saya semangat harus sembuh. Aku sudah janji naik makam haji. Nah, itulah yang dilakukan. Oh, kon mangke nek mboten jeleh kali kula diundang malih 5 tahun yang akan datang. Pun, nggih. Monggo sing ngundang sapa napa bulik kula ndak sepe terserah mawon. Makanya lewat Pak Huzaifah, nggih Pak Huzaifah nek saya sugeng nek pun
Pun ngaten kula nyuwun pangapunten badhe nerusaken perjalanan mugi-mugi musyawarah ranting tansah pun paringi ridho barokatane Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah